Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Gimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Ada yang sakit? Sakit hati. Ada yang tidak masuk hari ini? Banyak ya? Oh, baik. Oke. Meskipun dalam kondisi banyak teman-teman kita yang tidak masuk begitu ya, tetapi itu tidak akan menyurutkan proses perkuliahan kita berlangsung begitu ya. Baik. Mata kuliah kita pada hari ini adalah dasar-dasar pendidikan anak usia dini, yang mana kita akan lanjutkan perkuliahan kita hari ini itu di pertemuan kedua begitu ya. Kemarin kita sudah membahasnya mengenai RPS, kemudian hari ini kita akan lanjutkan mengenai pembahasan pendalaman materi terkait dengan konsep dasar PAUD di dalam topik pembentukan karakter anak usia dini begitu ya. Namun sebelumnya kita absen dulu begitu ya. Mungkin biar untuk menyemangatkan kita begitu ya. Andre Kurniawan, mana dia? Andre Kurniawan masuk apa tidak? Oh iya. Zainul Holil. Baik, baik. Pembahasan kita hari ini pembentukan karakter anak usia dini, kita akan pakai media untuk memudahkan kita memahami hal itu begitu ya. Baik, di sini ada media yang Bapak tampilkan, bisa adik-adik melihat di depan begitu ya. Ini berkaitan dengan media, saya bacakan dulu begitu ya. Pembentukan karakter pada anak usia dini atau AUD merupakan proses membentuk kepribadian dan perilaku agar anak sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku. Hal ini penting karena karakter yang terbentuk pada usia dini akan menjadi dasar bagi perkembangan anak selanjutnya. Jadi karakter itu penting untuk ditanamkan sejak dini, begitu ya. Karena karakter itulah nanti yang akan membawa anak tersebut dalam kehidupannya, begitu ya. Apakah dia akan menjadi anak yang baik atau tidak, gitu ya. Oleh sebab itu penting bagi orang tua maupun guru dalam hal ini atau pemerhati pendidikan anak usia dini begitu ya, untuk menanamkan sedini mungkin karakter kepada anak usia dini tersebut. Pembentukan karakter itu kan nanti macam-macam begitu ya, mulai daripada karakter yang berkaitan dengan sikap, kemudian berkaitan dengan tata cara berbicara, kemudian sopan santun dan sebagainya begitu ya. Itu penting untuk ditanamkan sejak dini. Dari contoh ini saya rasa jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter itu kan banyak nantinya. Mulai daripada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu yang pertama begitu ya. Makanya dikatakan sebagai madrasah yang pertama begitu ya. Kalau kita ingin melihat kelanjutan daripada anak didik kita itu atau anak-anak kita, misalkan lihatlah bagaimana dia dididik dalam lingkungan keluarga tersebut. Kalau dia dididik dengan baik, maka dia akan keluar menjadi orang baik. Kalau dididik dengan cara tidak baik, maka dia akan keluar menjadi anak yang tidak baik. Itu yang pertama, keluarga. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan itu juga berpengaruh. Baik itu lingkungan sekolah gitu ya, atau lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat begitu ya. Sekolah itu adalah di mana anak tersebut belajar. Oleh sebab itu penting bagi guru dalam hal itu untuk menanamkan, untuk menjadi role model, untuk menjadi suri toladan bagi anak-anak kita gitu ya. Karena itu yang akan dibawa ketika dia keluar dari lingkungan sekolahnya. Di video selanjutnya itu akan dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter anak usia dini. Apa faktor-faktornya kita lihat. Yang pertama, keluarga. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi itu, keluarga itu adalah pondasi pertama begitu ya. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama. Kalau kita mengatakan ibu berarti itu kan lingkungan keluarga begitu ya. Karena ibu itu adalah madrasah pertama, pondasi pertama bagi anak tersebut. Oleh sebab itu antara ibu dan ayah tersebut harus kerjasama dalam segala hal semata-mata untuk kita mendidik anak kita menjadi anak yang lebih baik gitu ya. Selanjutnya
Setelah keluarga, selanjutnya yaitu ini ada deskripsi begitu ya. Keluarga adalah lingkungan utama tempat anak belajar dan membentuk karakter sebagaimana yang saya sampaikan tadi begitu ya. Kemudian selanjutnya orang tua berperan sebagai model utama yang baik, atau kalau kita ingin melihat anak orang tersebut, atau kalau kita ingin menganalisis lebih jauh begitu ya. Anak itu adalah anak yang baik apa tidak, lihat lingkungan keluarganya begitu ya. Selanjutnya, orang tua berperan sebagai model utama memberikan contoh perilaku, nilai-nilai dan norma yang akan diikuti oleh anak. Selanjutnya, kemudian lingkungan sosial anak juga berpengaruh penting begitu ya. Dengan siapa dia bergaul, apa yang dia lakukan, kemudian bagaimana pengawasan orang tua dan sebagainya, itu juga sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting untuk membentuk karakter anak tersebut apakah menjadi anak yang baik atau tidak begitu ya. Silakan diperhatikan untuk videonya. Pengalaman sosial ini mengajarkan anak tentang kerjasama, empati dan pentingnya norma sosial. Kemudian artinya anak yang sudah masuk sekolah begitu ya, itu lebih dominan besar begitu ya, akhlaknya atau karakternya tersebut lebih baik dibandingkan dengan anak yang tidak pernah masuk sekolah begitu ya. Kenapa? Karena di sekolah itu kan anak diajarkan etika oleh guru begitu ya. Anak itu juga akan diajarkan tata krama, sopan santun dan sebagainya. Pokoknya kalau sudah berpendidikan itu setidaknya itu akan membedakan karakternya itu dengan anak yang tidak berpendidikan. Dan bisa kan adik-adik nanti untuk melihat di lingkungan adik-adik semua begitu ya, bagaimana cerminan karakter anak tersebut, anak yang berpendidikan dengan tidak begitu ya. Bisa nanti itu dilihat gitu ya. Baik. Selanjutnya bisa diperhatikan. Nah, lembaga pendidikan seperti PAUD dan TK memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak melalui kurikulum. Jadi kita ini dituntut wabil khusus itu PAUD atau TK begitu ya. Tetapi sebenarnya tidak hanya PAUD dan TK begitu ya, tetapi semuanya sudah ya dituntut untuk memiliki peran penting di dalam membentuk karakter anak begitu ya. Nah, di TK itu bagaimana guru tersebut diajarkan, kemudian apa yang disuguhkan kepada anak tersebut begitu ya. Bagaimana cara dia belajar dan sebagainya begitu ya. Bagaimana dia berinteraksi dengan temannya. Karena begini, sudah perhatikan. Jangan biasakan diri untuk ngomong ketika guru menjelaskan. Baik. Ya, Bapak. Begini. Karena biasanya anak tersebut terkadang dia akan mengikuti etika atau akhlak temannya, begitu ya. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan almar'u ma'aman ahabba, atau ada ungkapan yang mengatakan almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan terpengaruh oleh agama temannya. Oleh sebab itu perhatikanlah oleh kalian dengan siapa kalian bergaul. Yang perlu dicatat adalah terkadang orang tersebut baik atau tidak, cerminan akhlak atau etikanya tersebut itu terkadang dipengaruhi oleh temannya. Dari temanlah anak tersebut nanti dia akan mengikuti gayanya. Dari temanlah nanti anak itu akan mengikuti pola pikirnya. Karena pola pikir itu kan terkadang mengikuti gaya teman, terkadang atau dipengaruhi oleh apa yang dia baca, apa yang didiskusikan dan sebagainya. Oleh sebab itu penting begitu ya. Baik, lanjut. Nanti akan ada sesi tanya jawab antara kita. Sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu terkait dengan pembentukan karakter anak usia dini, mungkin boleh? Saya dulu Bapak. Sudah satu-satu. Bapak saya. Ayo. Ya, diputar dulu videonya. Yang mana, di bagian mana? Semuanya biar nanti sekalian dijelaskan biar kita enak gitu lihatnya. Diputar dari awal begitu? Enggak, udah tadi kan di awal tinggal ini aja di Masa Bapak mau disuruh-suruh Bapak? Saya nggak suruh Bapak. Oh ya sudah. Biar enak. Ya, silakan diperhatikan videonya. Nanti mana bagian-bagian yang belum dipahami nanti bisa untuk kita diskusikan bersama begitu ya. Saya Pak. Boleh? Bisa di stop dulu Pak, apa itu Pak? Sudah. Pak. Dengan perkembangan zaman, sesuai dengan apa yang dia baca, sesuai dengan apa yang dia ikuti,
sesuai dengan pola pikir siapa yang dia ikuti, atau dengan siapa dia diskusi, atau dengan siapa panutannya, itu mempengaruhi itu ya, mempengaruhi. Dan itu bisa kita lihat atau bisa kita saksikan itu kan di contoh-contoh itu kan di sejarah-sejarah itu kan banyak terkait dengan hal itu. Bisa dipahami ya? Baik. Belum sih. Jadi intinya bisa Ya. Bentar atau dulu. tidak? Ini kan sifatnya relatif ya. Ya. Berarti bisa gol, bisa enggak, bisa berhasil, bisa enggak gitu. Ya. Nah kalau Bapak misalkan kita ini kan masih dulu Pak, terus kemudian kita nggak tahu metodenya. Gimana kemudian kalau kita merubah karakter karakter anak, karakter Baik. atau siswa didik kita dengan metode barangkali ada yang Bapak tawarkan gitu untuk kita bawa. Baik. Nah, karakter itu tadi kita bahasakan dinamis, tidak mutlak. Bagaimana cara merubah karakter anak yang tidak baik itu? Yang pertama itu teladan, contoh teladan. Tidak ada pembelajaran yang paling utama selain daripada pembelajaran teladan. Coba, kalau kita berbicara mengenai teladan atau contoh atau public figure, kalau kita bahasakan itu kan public figure. Kalau kita ambil sejarah begitu ya, ketika Rasulullah SAW itu kan banyak di antara para sahabat yang sebelumnya tersebut itu kan karena sudah terkontaminasi oleh perilaku lingkungan Quraisy begitu ya, akhlak jahiliyah kan banyak ya. Tetapi setelah dia bergaul dengan Nabi, Nabi mencontohkan sebagai publik sebagai publik figur begitu ya. Maka kita bisa lihat bahwa karakter sahabat tersebut berubah. Begitu ya. Nah, itulah sebabnya bahwa karakter tersebut bukan mutlak tetapi dinamis seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan apa yang dia baca, apa yang dia tonton, dengan siapa dia bergaul, siapa panutannya dan sebagainya. Begitu ya. Sudah. Baik, terima kasih untuk hari ini teman-teman semuanya dan insyaallah kita akan lanjutkan perkuliahan kita minggu depan begitu ya. Dan tugas daripada adik-adik semua adalah silahkan adik-adik tersebut mencari atau menelaah atau menganalisis begitu ya model-model lingkungan di sekitar adik-adik tersebut. Kemudian nanti adik-adik bisa mendeskripsikannya terkait dengan beragam jenis daripada tingkah laku anak-anak tersebut. Kemudian dipengaruhi oleh faktor apa begitu ya. Biar relevan atau sesuai dengan topik pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih untuk hari ini dan mari kita cukupkan dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.